Halo, selamat siang Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Jessica Alia Natali. Saya dari jurusan DKV angkatan 2020 dengan NIM 0000045748. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan terkait proses saya selama 1 semester ini dalam merancang periklanan digital dari brand yang saya ambil, yaitu Jimbaran Resto. Tujuan dari perancangan periklanan digital ini adalah untuk meningkatkan awareness terhadap brand Jimbaran Resto ini dari masyarakat, baik di sekitar kota Solo maupun di luar kota Solo. Sebelum saya memulai ke dalam tahap perancangan proses digital periklanan ini, saya akan menerangkan overview dari apa itu Jimbaran Resto dan latar belakangnya. Jadi, Jimbaran Resto merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang food and beverage dengan ciri khas yaitu menghidangkan masakan khas Nusantara. Jimbaran Resto ini sendiri sudah berdiri sejak lama, yaitu dan terletak di daerah Karangpandan, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Jadi, Jimbaran Resto merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang food and beverage dengan ciri khas menghidangkan masakan khas Nusantara. Jimbaran Resto sendiri itu sudah berdiri sejak lama dan sudah diwariskan secara turun-temurun oleh keluarga Bapak Sugeng Utomo kepada anak cucunya, di mana pada saat ini Jimbaran Resto sendiri dikelola oleh Bapak Haris. Setelah saya melalui proses berbincang dengan pemilik dari Jimbaran Resto ini, sendiri mengharapkan adanya proses perancangan periklanan ini karena bagi pihak Jimbaran Resto, mereka menganggap bahwa adanya perancangan periklanan ini dapat membantu meningkatkan awareness atau kesadaran masyarakat terkait perusahaan dari Jimbaran Resto tersebut. Walaupun Jimbaran Resto sudah dikenal sejak lama, namun pemakaian dari Jimbaran Resto sendiri ini tuh masih sangat bersifat konvensional, di mana sebelumnya mereka sama sekali belum pernah menggunakan jenis periklanan digital sama sekali. Sehingga dari pihak owner Jimbaran Resto sendiri sangat mengharapkan dan sangat menaruh harapan pada adanya perancangan periklanan ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung mulai ke dalam tahap perancangan proses periklanan digital dari Jimbaran Resto. Pertama-tama dalam proses perancangan periklanan ini, saya pertama kali membuat sebuah website dari Jimbaran Resto. Website ini sendiri diciptakan untuk memudahkan pelanggan dalam mengakses Jimbaran Resto untuk sebagai media pemesanan, melihat menu, atau mengenal lebih dalam apa itu Jimbaran Resto. Selama proses perancangan desain ini, sebelumnya saya memiliki hambatan, yaitu dalam keterbatasan aset-aset dari Jimbaran Resto sendiri, di mana foto-foto atau gambar yang ada di Jimbaran Resto itu sangat minim, sehingga pada waktu proses perancangan tersebut saya melalui proses yaitu mengambil gambar sebagai aset dari Jimbaran Resto yang akan saya gunakan ke depannya. Foto ini saya ambil dengan bantuan dari teman-teman saya, dengan cara saya pada waktu itu memesan beberapa menu dari Jimbaran Resto, dan saya menciptakan sebuah konsep baru dari Jimbaran Resto sesuai harapan dari owner di Jimbaran Resto sendiri, dimana pada waktu saya berbincang-bincang dengan owner Jimbaran Resto, mereka mengharapkan adanya perubahan dan pembaruan yang lebih baru dari Jimbaran Resto, dimana owner tersebut dia mengharapkan adanya konsep seperti lebih terkesan klasik dan retro, sehingga dalam proses pengambilan gambar saya juga menerapkan konsep yang sedemikian rupa untuk mencapai hasil yang diharapkan dari owner tersebut. Pertama-tama, ini merupakan desain website yang sudah saya buat, di mana di dalam website ini terdapat tampilan utama dari website ini, ada halaman menu favorit, dan beberapa review dari pelanggan yang sempat mengunjungi Jimbaran Resto. Dalam proses perancangan website ini, saya sebelumnya memiliki hambatan, yaitu dalam mengumpulkan aset-aset tersebut. Tapi setelah saya melalui beberapa proses, yaitu mengambil gambar, mengumpulkan aset, dan menciptakan konsep sedemikian rupa dengan color palette dan peletakan font atau jenis typeface, sehingga terciptalah sebuah website dari Jimbaran Resto. Saya berharap dengan adanya website ini mampu memudahkan pelanggan atau
pengguna dari website tersebut untuk memudahkan dalam mengakses menu atau mengakses ke dalam Jimbaran Resto lebih mudah. Yang kedua adalah perancangan sosial media, di mana sebelumnya kita bisa lihat sendiri ini adalah sosial media dari keadaan sosial media sebelumnya dari Jimbaran Resto sendiri, di mana mereka masih sangat minim terhadap penggunaan foto dan manajemen dari sosial media ini sendiri itu masih sangat minim dan masih sangat kurang. Sehingga dalam proses tahap periklanan ini saya menciptakan ada beberapa jenis sosial media yang konten-konten sosial media yang mungkin bisa digunakan dari pihak Jimbaran Resto. Yang pertama ini adalah Instagram dari Jimbaran Resto, di mana Instagram Jimbaran Resto saya membuat dengan konsep yang sama, yang kurang lebih sama dari website yang sudah saya buat, yaitu menggunakan unsur retro dan klasik sebagai salah satu bentuk ciri khas utama. Saya menggunakan adanya penggunaan aset-aset lain, seperti saya menambahkan beberapa foto dari artis-artis khas Indonesia, seperti di sini ada Rhoma Irama, Ahmad Dhani. Ini sebagai pelengkap dan sebagai ciri khas yang membuat Jimbaran Resto menjadi lebih baru dengan konsep. Kemudian saya mengambil konsep baru dari Jimbaran Resto sesuai dengan harapan dari owner, yaitu mengharapkan adanya pembaruan dan perubahan konsep atau ide dari Jimbaran Resto, sehingga saya menggunakan konsep yang saya buat, yaitu cangkruk bareng di ning Jimbaran, dimana dalam bahasa Jawa diartikan sebagai nongkrong bareng di Jimbaran. Dan untuk mempertahankan kekonsistenan dari penerapan konsep ini, saya menggunakan konsep yang sama terhadap dari seluruh jenis sosial media, perancangan periklanan sosial media, yaitu pada Instagram dan juga Facebook. Saya menggunakan konsep dan ide yang serupa. Selanjutnya saya akan menampilkan mockup dari sosial media yang sudah saya buat, dimana konten sosial media yang saya buat yaitu adalah Instagram Story, Instagram Post, dan Instagram Carousel. Itu saya mockup sehingga tampilan akhirnya akan menyerupai seperti ini. Dan hal serupa juga berlaku pada penerapan di Facebook Ads, yaitu ada di Facebook Story, Facebook Post, dan juga Facebook Carousel, dimana penerapannya kurang lebih mirip dengan yang saya terapkan di Instagram. Kedua, yaitu adalah perancangan pada Google Display Network, di mana Google Display Network ini diketahui sebagai iklan yang mungkin kita sering muncul dan mungkin sering kita temui ketika kita mengakses Google. Di dalam perancangan Google Display Network ini, saya menggunakan konsep yang kurang lebih sama dengan menggunakan tagline, yaitu cangkruk bareng ning Jimbaran, yang masih sama dan masih konsisten dengan periklanan sosial media sebelumnya, tapi dengan menggunakan desain dan penggunaan aset-aset yang berbeda dari sosial media sebelumnya. Di Google Display Network ini sendiri, saya memiliki beberapa jenis ukuran yang mungkin bisa diterapkan dalam berbagai jenis kebutuhan yang disesuaikan ke dalam kebutuhan masing-masing, di mana di sini terdapat 7 ukuran dari Google Display Network yang bisa dimanfaatkan atau bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Dan yang terakhir merupakan perancangan dari Digital Out of Home atau yang disingkat dari DOH. Nah, DOH ini sendiri merupakan yang mungkin kita sendiri sering jumpai seperti pada iklan-iklan di billboard yang bersifat LED atau biasanya bersifat motion graphic. Nah, ini berikut adalah tampilan dari perancangan DOH yang sudah saya buat. Ini ada billboard, kemudian ada vehicle atau mobile ads yang mungkin sering kita jumpai atau mungkin kita tidak asing dengan iklan-iklan yang seperti ini. Namun penerapan konsep dan ide kurang lebih saya terapkan sama dengan proses iklan-iklan sebelumnya. Sehingga kurang lebih seperti ini dari perancangan periklanan yang sudah saya buat, di mana tahap-tahap yang saya lalui yaitu adalah penentuan konsep atau ide, kemudian penentuan dari aset-aset seperti penggunaan gambar atau
penggunaan typeface dan berbagai jenis color palette yang disesuaikan dengan konsep yang sudah diterapkan dari awal, yaitu yang sudah dibicarakan dengan pemilik dari Jimbaran Resto ini sendiri. Jadi konsep-konsep ini saya terapkan dan saya jadi satukan ke dalam sebuah ide yang ide besar dari konsep baru Jimbaran Resto, yaitu cangkruk bareng ning Jimbaran, di mana konsep ini yaitu menerangkan tentang adanya promo yang akan dibawa Jimbaran. Jadi demikian proses saya dalam merancang periklanan digital dari Jimbaran Resto selama kurang lebih 1 semester ini, di mana saya memulai perancangan ini dari menentukan ide, menentukan konsep, dan pengumpulan aset dari mulai typeface, jenis-jenis typeface, color palette, dan foto-foto yang sudah saya lalui selama kurang lebih 1 semester ini. Diharapkan dengan adanya proses perancangan periklanan ini mampu memenuhi ekspektasi dan harapan baik dari owner dari Jimbaran Resto itu sendiri maupun dari pihak dosen pengampu yang mengampu saya selama kurang lebih 1 semester. Jadi sekian saya akhiri presentasi saya dalam menerangkan terkait proses saya dalam mendesain periklanan digital dari Jimbaran Resto. Sebelum saya menutup presentasi ini, saya mau mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan pengucapan selama presentasi berlangsung.